Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang Basic React Native. Kali ini kita akan melanjutkan kepada materi memahami export dan import di dalam React Native komponen. Nah, kita akan langsung masuk ke project kita. Sebelumnya kita sudah membuat project dengan dua materi besar, yaitu pertama styling React Native komponen, kemudian sampel komponen. Kita akan memasukkan dua materi yang sudah kita buat sebelumnya dengan bungkus view. Kita masukkan styling React Native komponen, kemudian kita masukkan juga sampel komponen. Nah, kita sudah memiliki dua materi besar nih. Nah, yang atas ini sampel komponen, yang bawah ini styling komponen. Nah, kalau kita lihat, kita tidak bisa melakukan scroll pada aplikasi kita. Nah, supaya kita bisa melakukan scroll pada aplikasi kita perlu menambahkan komponen scroll view. Nah, scroll view ini akan kita import dari React Native. Nah, ini otomatis diimport, kemudian kita bungkus komponen-komponen kita dengan scroll view. Nah, kita simpan. Sekarang kalau sudah disimpan, kita sekarang bisa scroll aplikasi kita, di mana kontennya sudah sangat panjang. Ini materi yang pertama untuk membuat komponen simple. Ini styling komponen. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam project kita, ini codingan sangat panjang sekali. Dan mungkin kalau orang lihat dan membaca akan sangat capek. Nah, sekarang kita akan membuat codingan kita lebih rapi dan lebih simpel lagi dengan memahami konsep export dan import. Sederhananya adalah konsep export dan import ini mirip dengan export dan import pada jual beli barang di antar negara. Hanya saja ini bukan antar negara tapi antar file. Nah, untuk memudahkannya saya akan membuat sampel. Yang sampel komponen ini sampai bawah, komponen-komponen ini saya akan buat file terpisah. Nah, saya akan buat di sini file baru bernama sampel komponen.js. Nah, di sini saya sudah membuat sampel komponen.js. Filenya masih kosong. Kemudian saya akan pindahkan nih, saya akan cut sampel komponen ini sampai bawah. Kenapa harus saya cut sampai bawah? Karena di sampel komponen ini saya memerlukan komponen Hudoro yang mana adalah di bawahnya, komponen foto yang ada di bawahnya. Berarti saya memerlukan semuanya nih. Saya cut, kemudian saya pindahkan ke sini, sampel komponen. Nah, kalau kita lihat masih ada garis-garis merah. Nah, kenapa ada garis-garis merah? Ini seperti materi pada materi awal, kita perlu melakukan pertama import React from React. Nah, kemudian kita melakukan import view from React Native. Nah, di view merahnya udah hilang, sekarang di teksnya. Kita import teks juga dari React Native. Kita import text input dari React Native. Kemudian kita import image dari React Native. Kemudian kita import komponen dari React. Nah, seperti ini. Sekarang sudah tidak ada error lagi di komponennya. Ini hanya error spasi saja. Nanti begitu disimpan, dia akan merapikan sendiri. Nah, sekarang konsep export dan import akan dimulai dari sini. Nah, saya memiliki file bernama sampel komponen. Di dalam sampel komponen ini, saya memiliki komponen utama bernama sampel komponen yang ini. Nah, saya mau sampel komponen ini bisa diakses dari mana saja, dari file mana saja. Berarti, agar sampel komponen ini bisa diakses dari mana saja, saya perlu mendefinisikan di sini, di paling bawah. Export default. Nah, saya akan melakukan export default. Siapa yang mau diekspor? Yang mau diekspor adalah sampel komponen. Nah, saya sudah mengekspor sampel komponen. Nah, sekarang siapa yang akan pakai dia? Yang akan pakai dia itu adalah app.js. Nah, kalau kita lihat di sini, sampel komponen ada tanda garis merah nih. Kenapa? Karena kita manggil sampel komponen, tapi nggak tahu nih dari mana sampel komponennya. Karena sampel komponen yang di bawah sini tadi sudah dipindah. Nah, kita save dulu biar ada error. Nah, di sini error nih. Tidak dapat menemukan sampel komponen. Nah, karena kita manggil sampel komponen, tapi nggak tahu sampel komponen dari mana. Berarti kita harus melakukan import nih.
si komponennya sudah diekspor. Nah, kita tinggal memanggil komponen tersebut. Kita import sampel komponen dari mana? Dari file sebelahnya bernama sampel komponen. Nah, seperti ini. Kalau kita simpan, nah sekarang tidak error lagi dan komponennya masih ada nih yang atas ini, sampel komponen. Nah, sekarang codingan kita makin pendek nih, dari ratusan tinggal 90-an. Nah, kita bisa merapihkan lagi komponen kita. Di sini ada komponen besar nih namanya styling React Native Component. Kita bikin file lagi aja di sini. Namanya styling React Native Component.js. Sekarang kita sudah memiliki file styling React Native Component. Kurang lebih sama dengan yang tadi, kita akan cut ini. Nah, karena dia komponen cuma satu, plus styles di sini, tinggal kita cut aja ke sini. Kita pindahkan ke sini. Sama masih ada garis-garis merah di sini, kita perlu mengimport React, View, Text, Image, dan seterusnya. Supaya mudah, kita akan copy saja yang ini. Sampai sini kita copy, kita akan paste di sini. Nah, akhirnya yang lainnya merah-merahnya hilang karena importnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang sama konsepnya seperti tadi, saya mau komponen styling React Native komponen ini bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, sekarang saya lakukan export default styling React Native komponen. Nah, komponen ini bisa dikonsumsi siapa saja. Kita akan simpan supaya error. Nah, error nih. Errornya dari mana? Dari app.js. Kita pakai styling React Native komponen, tapi nggak tahu dari mana. Nah, kita akan import dulu. Import styling React Native komponen from file sebelahnya bernama styling React Native komponen. Nah, kita simpan. Oke, sekarang sudah bisa lagi nih. Dimana kalau kita lihat komponen kita semakin pendek. Kita cuma manggil komponen bikinan kita, sampel komponen, sama styling React Native komponen. Dari mana? Nah, dari sini. Dari file terpisah. Itu konsep export dan import. Nah, di sini kalau kita melihat, kalau rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code, kita akan dibantu nih dengan garis berwarna kuning, kemudian warna teksnya kelihatan lebih buram. Nah, ini kalau kita hover di sini ada informasi. Komponen is declared but its value is never read. Artinya, komponen kita panggil nih, tapi nggak pernah ada yang pakai komponen di sini. Kemudian teks kita panggil nih, tapi nggak pernah ada yang manggil teks di sini. Artinya, import ini percuma. Kita perlu meremove-nya. Kita hapus aja nih. Ini karena tidak ada yang pakai. Teks juga kita hapus. Image juga kita hapus. Text input kita hapus. Style sheet kita hapus, MacBook kita hapus, kita simpan. Ya, semakin pendek. Nah, dari ratusan baris tadi, ternyata halaman app itu utamanya hanya 18 baris saja. Kita pecah menjadi komponen terpisah dengan konsep export import menjadi komponen sampel komponen dan juga styling React Native komponen. Nah, menarik, kita sudah memiliki komponen terpisah di sini. Nah, kalau kita perhatikan keunggulan lain daripada export dan import tersebut, kita melihat di sini nih ada export default sample komponen. Kenapa sih harus pakai export default? Kenapa nggak export saja? Nah, itu akan berbeda dengan proses pemanggilannya. Kalau kita lihat sampel di sini, import view dan scroll view, kenapa dia pakai kurung? Tapi yang lain ini kok nggak pakai kurung. Nah, itu pembedanya. Kalau kita lihat nih di sampel komponen. Nah, di sampel komponen di sini, kita kan melakukan export default nih. Kalau export default, cara pemanggilannya seperti ini. Import sampel komponen langsung. Nah, tapi kalau kita melakukan export saja, tidak export default, kita komen nih, supaya codingannya tidak dibaca. Nah, kita melakukan di sini export. Nah, bukan export default. Nah, cara pemanggilannya kalau kita simpan, ini akan error. Karena pemanggilan kita salah nih.
karena kita hanya export saja, tidak export default, berarti cara pemanggilannya harus pakai kurung di sini. Kita simpan. Nah, baru dia mau sekarang. Nah, sekarang sudah mau lagi. Itu perbedaannya antara export dan export default. Saya akan kembalikan ke awal supaya lebih sesuai. Ini saya jadikan export default lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita memiliki komponen seperti ini, kalau kita lihat di index.js, nah menarik nih, dia melakukan pemanggilan project awal kita ke komponen app. Bisa nggak sih ini diganti dengan yang lain? Nah, bisa. Contoh saya mau ganti dia jadi sample komponen. Nah, dia otomatis import sample komponen dari file sample komponen yang ini. Kalau kita simpan, nah sama saja, dia memanggil komponen sample komponen. Yang lainnya bisa styling React Native komponen, kita import, kita simpan. Nah, dia akan memanggil komponen styling React Native komponen saja. Nah, begitu, karena kita sudah melakukan deklarasi bahwa komponen ini diekspor. Kalau diekspor seperti ini, berarti semua komponen di sini bisa menggunakannya, termasuk index. Nah, namun secara kebiasaan, hal ini tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Seharusnya di indeks ini codingannya pendek, kemudian codingan utama di sini memanggil app saja. Kalau mau modif-modif seperti ini, lakukanlah di app. Nah, tidak di indeksnya. Nah, itu kebiasaan yang dilakukan. Nah, ini kita remove. Nah, supaya merubah-rubahnya biar di app saja. Nah, seperti ini. Di semua materi kita sudah dicakup di sini. Kalau mau merubah-rubah bisa di app. Nah, baik, demikianlah konsep dari export dan import di React Native Component. Semoga bermanfaat.